Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, nama saya Rastia Adistia dengan NPM 2340401112. Nama saya Aulia Putri Ramadayanti dengan NPM 2340401117. Di sini kami melaksanakan tugas podcast dengan narasumber Kepala KUA Tarakan Timur, Bapak Samsudin, dengan tema yang diangkat fikih menekahat, yaitu pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan Pak, dengan Bapak siapa? Oh, nama saya? Iya Pak, silakan. Jadi nama saya Samsudin, Kepala KUA Kecamatan Tarakan Timur. Jadi KUA ini ada beberapa anggota, itu 7, ada yang pelaksana, ada yang penghulu, dan ada 8 penyuluh yang ditempatkan di lapangan yang wilayah setiap kelurahan. Terus jadi pertanyaan saya Pak, yang pertama mengenai pernikahan. Apa sih hukum dan pentingnya pernikahan dalam Islam? pentingnya pernikahan itu kan sudah menjadi syariat ya di dalam agama kita. Pertama, untuk melanjutkan keturunan, untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan seseorang itu tentu harus ada partner, ada pasangan, ketentraman dalam rumah tangga. Di dalam Al-Quran sendiri kan sudah dijelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi manusia itu diciptakan dari jenismu sendiri agar supaya kamu berpasang-pasangan. Jadi ada siang, tentu ada malam, ada laki, ada perempuan. Terus apa aja sih Pak kalau syarat-syaratnya sebelum melakukan pernikahan? Nah, terkait dengan pernikahan ini, kalau di KUA itu hanya melayani pernikahan yang resmi ya. Karena banyak juga pernikahan itu pernikahan yang terselubung. Artinya pernikahan yang dilaksanakan di luar kantor usaha agama yang sering kita sebut itu pernikahan siri atau nikah di bawah tangan. Nah, pernikahan siri ini ya namanya siri itu tidak tercatat. Nah, dampaknya apa ketika terjadi pernikahan siri itu? Dampaknya itu banyak. Yang pertama, pernikahannya itu tidak diakui oleh negara. Jadi ketika ada masalah, ada pengaduan, negara tidak mau melindungi karena tidak diakui oleh negara. Yang kedua, ketika punya anaknya nanti mau sekolah, nggak punya akte kelahiran, dan syarat untuk mengurus akte kelahiran kan harus ada bukti nikah. Terus pernikahan yang resmi itu ya pernikahan yang dicatat oleh di kantor usaha agama. Ya, persyaratannya itu tentu pertama punya identitas, KTP. Nah, KTP kartu keluarga. Nah, KTP kartu keluarga inilah yang dipakai untuk mengurus pengantar nikah mulai dari RT terus ke kelurahan. Setelah dari kelurahan ya dibawa ke KUA. Sampai di KUA ditanya lagi chattingnya itu sama pengantinnya itu. Nah, ditanya. Nah, siapa tahu ada halangan. Ada halangan untuk pernikahan, maka ditanya chattingnya, ditanya walinya. Karena syarat dan rukun pernikahan itu pertama adanya mempelai. Adanya mempelai itu laki dan perempuan. Nah,
laki dan perempuan itu dilihat juga apakah benar-benar dia laki-laki, ya. Apakah dia kan ada laki-laki jadi-jadian, kan? Nah, malam jadi perempuan sih yang jadi laki-laki. Ya. Perempuan juga demikian. Nah, setelah itu adanya namanya wali. Syarat wali itu ada urutan-urutannya itu. Urutan-urutan nggak sembarang jadi wali. Ya. Nah, wali ini terbagi dua. Ada namanya wali nasab, ada namanya wali hakim. Nah, kalau wali nasab itu ada keturunan nasab keluarga. Jadi itu ada urutannya. Mulai dari ayah, pindah kepada kakek, bapaknya bapak, seterusnya garis lurus ke atas. Setelah itu ketika tidak ada itu, pindah lagi. Pindah kepada saudara kandung. Saudara yang pengantin tadi, saudara kandung. Ya, kalau nggak ada itu pindah kepada saudara seayah dan seterusnya. Gitu. Tapi masih ada walinya. Misalnya walinya itu bapaknya ada, tetapi bapaknya itu berada di luar daerah, jauh. Misalnya berada di Sulawesi atau berada di Jawa, maka walinya yang berhak jadi wali tetap itu yang jadi wali. Yang jauh itu, ketika ada saudaranya diterangkan, saudaranya itu nggak boleh jadi wali karena masih terhalang dengan bapaknya. Jadi tetap di sana. Nah, bagaimana kalau bapaknya nggak bisa hadir misalnya pada saat menikah di sini nggak bisa hadir? Dia harus melapor di KUA yang ada di wilayahnya, menyampaikan bahwa anak saya mau menikah di Tarakan misalnya, tetapi saya tidak berkesempatan untuk hadir. Itu disaksikan oleh KUA dan dituangkan dalam bentuk surat. Nanti surat itulah yang dibawa tempat menikah. Nah, istilahnya itu ikrar taukil wali bil kitabah. Artinya penyerahan walinya berada di sana untuk menyerahkan ke KUA untuk dinikahkan anaknya. Gitu. Terus Pak, tadi kan sudah syarat-syarat pernikahan. Nah, ini bagaimana pernikahan tapi beda agama Pak dalam Islam? Beda agama nggak ada di dalam syariat Islam. Dulu pernah ada pernikahan Alkitab, tapi sekarang nggak ada perbedaan agama. Karena kitab, misalnya kitab Kristen itu kan sudah berubah, nggak asli, jadi nggak ada pernikahan antara beda agama. Ya, jadi yang sering disebut pernikahan campuran itu bukan pernikahan antar agama. Yang dimaksud dengan pernikahan campuran itu pernikahan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia, itu pernikahan campuran namanya. Kalau pernikahan di dalam beda agama itu tidak dikenal dalam Islam. Selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin sebelum menikah menurut ajaran Islam? Yang dipersiapkan masalah persyaratan. Persyaratannya itu kan tadi ya, persyaratannya tadi itu pengantar, pengantar. Oh ya tentu, karena sebelum nikah itu catin itu harus diberikan dulu bimbingan. Enggak serta-merta begitu harus langsung surat menyurat datang ke sini. Begitu datang ke sini itu diberikan dulu bimbingan perkawinan, pranikah, bimbingan perkawinan. Kenapa harus dibimbing? Karena dia akan menempuh hidup baru. Nah, untuk menempuh hidup baru itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tentu harus bekal yang dibawa. Nah, bekal itulah nanti yang dikasih pada saat mengikuti bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu 2 hari. Bimbingan perkawinan itu bekal bagaimana cara mengolah rumah tangganya, bagaimana masalah dinamika dalam rumah tangga, karena pernikahan itu ya kalau memang belum menikah pacaran gitu ya, yang kelihatan itu kan yang indah-indah ya. Tapi setelah menikah di situ lah baru kelihatan aslinya. Selanjutnya, bagaimana hukum diberlakunya mahar dalam pernikahan? Mahar itu wajib, ya. Mahar itu artinya mahar itu penghargaan kepada seorang wanita.
apapun maharnya, yang penting ada kesepakatan. Mahar yang terbaik bagi laki-laki adalah mahar yang termahal. Sebaik-baiknya mahar bagi perempuan adalah mahar yang termurah. Artinya, tapi di jalan tengahnya, kesepakatan antara keduanya, dan itu harus wajib berikan karena sebagai bentuk penghargaan kepada seorang perempuan. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana hukum pernikahan dalam Islam bagi pasangan yang belum mencapai usia dewasa? Usia dewasa, maksudnya usia dewasa itu yang di bawah 19 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu sebelum direvisi itu batas usia itu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Tahun 2019 di nomor 16 itu PMI sudah undang-undang itu setelah direvisi, sekarang batas usia itu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kenapa 19 tahun? Sekarang wajib sekolah kan berapa tahun? Sampai apa? SMA kan? SMA, ya. Dulu sampai SD batas usia sekolah, wajib sekolah kan? Wajib. Sekarang 19 tahun wajib sekolah itu. Coba dihitung. 3 tahun di SMP, 6 tahun di SD, berarti 9. 3 tahun SMA, berapa? 12. Batas usia masuk sekolah 7 tahun. Berapa? 19 tahun. Nah, mungkin dari dasar itulah, karena wajib sekolah itu 19 tahun. Maka batas minimal menikah itu 19 tahun. Nah, apa boleh nggak dilaksanakan pernikahan itu di bawah 19 tahun? Boleh. Tapi ada mekanisme lain. Harus ada izin dari pengadilan agama. Tanpa izin dari pengadilan agama, pernikahan itu tidak boleh dilaksanakan. Ya, itu sudah berlaku. Mutlak sudah itu. Tidak bisa ditawar-tawar. Ya, di bawah 19 tahun tidak ada negosiasi, tidak bisa ditawar-tawar. Tolak. Kecuali ada izin dari pengadilan agama baru dilaksanakan. Satu lagi Pak kayaknya. Ini ada, saya baru dengar juga, apakah nikah sementara diperbolehkan dalam Islam? Nikah sementara Pak? Nikah mut'ah namanya Ya. itu. Nikah ada jangka waktu. Ya, Islam tidak mengenal itu jangka waktu. Dulu di zaman Rasulullah memang pernah terjadi namanya nikah mut'ah. Kenapa? Karena orang berperang pada saat itu kan. Jadi laki-laki itu ikut berperang, meninggalkan istrinya, meninggalkan kampung halamannya, berperang sampai berbulan-bulan, masih bertahun-tahun. Nah, sebagai manusia biasa kan tentu ada syahwat. Nah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sini, maka diperbolehkanlah nikah mut'ah namanya. Nikah dengan jangka waktu. Tapi sampai sekarang banyak juga akalan-akalan orang yang menghalalkan cara. Terus Pak, bagaimana pandangan Islam terhadap poligami? Terakhir Pak. Terakhir. Poligami, kalau pandangan Islam, pandangan di dalam Al-Quran itu. Ini bukan itu perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu nikahlah 1, 2, 3, dan 4. Jadi Islam tidak melarang poligami. Ya. Karena perintah Al-Quran itu nikahlah 1, 2, 3, dan 4. Ya. Tetapi ketika kamu tidak sanggup untuk berlaku adil, maka cukup 1. Di akhir kalimat jangan sampai di situ aja nikah 1, 2, 3, 4. Ada pengecualian. Ketika kamu tidak sanggup untuk berlaku adil, maka cukup 1. Dalam Islam enggak melarang orang poligami. Ya, bahkan dalam Al-Quran sendiri memerintahkan hal itu untuk nikah 1, 2, dan 3 sampai 4. Tapi kalau misalnya dari istrinya enggak mengizinkan, itu gimana Pak? Nah, di dalam undang-undang ya,
pernikahan poligami itu harus ada izin dari istri yang ditandatangani di depan sidang pengadilan agama. Gitu. Jadi ketika orang mau poligami, KUA menerima ketika ada izin dari istrinya, tapi ditandatangani bukan tanda tangan di atas kertas dikasih materai di depan kepala desa, di depan lurah, kan itu disaksikan dengan 2 orang, bukan itu, tetapi ditandatangani di depan sidang pengadilan agama. Nah ketika pengadilan akan disidang juga ketika orang mau poligami, suami itu dipanggil sidang, kenapa kamu mau poligami, berapa penghasilanmu, ya, itu ditanya semua. Ketika pengadilan mengizinkan, maka dilaksanakanlah oleh KUA poligami. Gitu. Misalnya si laki-laki itu yang biasa terima izin poligami ketika tidak bisa memberikan keturunan, dia masih cinta sama istrinya dan dia mau juga cara sama istrinya. Tetapi bagaimana selesai untuk keturunan, dia minta izin sama istrinya untuk menikah lagi dan istri itu mengizinkan. Tidak tanda tangan di depan sidang pengadilan. Diperbolehkan oleh pengadilan. Makanya di luar itu perkara mau nikah datang ke KUA, setelah nikah gak usah ke KUA. Kalau situ artinya stop nikah siri, karena ada orang yang sudah nikah siri datang ke sini, kami tolak. Bukan ngarahnya ke sini orang yang sudah nikah siri, harus ke pengadilan. Ya, jadi saya sampaikan kan ada pertanyaannya tadi itu kan. Nah, jadi bagaimana orang yang sudah nikah siri sementara dia sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, tetapi secara negara tidak diakui karena nggak ada buku nikah, sudah punya anak. Nah sekarang dia mau mendapatkan buku nikah, bagaimana cara untuk mendapatkan buku nikah? Apakah dia harus ke KUA nikah? Kalau dia nikah di KUA, masa kok lebih tua anak ketimbang dengan buku nikah? Ya, nikah tahun 2025, anak Tahir lahir di 15 tahun yang lalu. Dan masuk akal, secara logika itu bukan anakmu. Rasakan anakmu sudah lahir sementara kamu nikah di tahun 2024. Jadi secara logika ya bukan anakmu, walaupun kau bilang anak saya. Secara logika, secara hukum kan bukan anakmu. Jadi tidak diakui. Nah, bagaimana cara? Makanya itu ketika orang yang sudah menikah itu kami tolak. Kenapa kami tolak? Karena kasihan anakmu nanti. Tolak, harus ke pengadilan agama, namanya isbat nikah. Jadi orang yang sudah menikah siri itu harus isbat nikah. Artinya isbat nikah itu penetapan pengadilan agama. Mau disahkan pernikahanmu itu, apakah sah atau tidak nikah sirimu. Nah, setelah mengajukan di pengadilan agama untuk isbat nikah kan disidang. Yang ditanyakan itu di mana terjadi peristiwa nikah. Ini kamu dulu di mana? Siapa yang menikahkan? Di mana terjadi peristiwa nikah? Tanggal berapa, hari apa, bulan berapa, tahun berapa kamu menikah? Siapa yang jadi saksi pada saat kamu menikah? Siapa yang jadi wali pada saat kamu menikah? Apa maharnya pada saat kamu menikah? Nah, setelah pengadilan nanya itu, semua terpenuhi dalam syariat Islam, maka pengadilan agama mengesahkan pernikahannya. Artinya, oh nikahmu dulu, saya nikah dulu pada tahun 1980. Jadi pengadilan agama itu mengesahkan pernikahanmu tahun 1980. Setelah keluar putusan penetapan dari pengadilan dinyatakan sah pernikahannya secara hukum Islam, maka itu dibawa ke KUA suratnya itu. Nah, dicatat oleh KUA karena tinggal negaranya yang belum sah. Secara agamanya sudah sah nikah siri, waktu nikah sirinya, tetapi secara undang-undangnya belum, makanya putusan itu dibawa ke KUA. KUA tidak menikahkan, tetapi tinggal menerbitkan buku nikah. Kenapa tidak dinikahkan? Karena sudah sah. Yang tidak sah itu kan yang dinikahkan. Karena sudah sah, maka tidak dinikahkan, tinggal diterbitkan buku nikah. Nah, buku nikahnya itu tercatat pada tahun itu tulis 1980. Otomatis anaknya kan masuk semua di dalam buku nikah.
karena pengadilan agama sudah mengesahkan. Nah, bagaimana ketika pengadilan tidak mengesahkan pernikahan tahun 1980? Karena jangan beranggapan bahwa nikah siri itu secara hukum agama sah. Nah, karena di sini persepsi akalan-akalan dari yang mau menikah itu, saya mau menikah yang penting sah secara agama. Itu senjatanya itu. Tapi lihat dulu apakah sah secara agama atau tidak. Kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka secara agama juga tidak sah. Maka ketika orang isbat nikah di pengadilan agama ditolak oleh pengadilan agama tidak mengesahkan, misalnya tahun 1980, pengadilan agama tidak mengesahkan, maka selama itu pula dia melakukan zina. Padahal sudah punya anak. Karena tidak sah tadi, pengadilan agama tidak mengesahkan pernikahan sirinya 1980 itu, surat itu nanti dibawa untuk mengambil pengantar dari RT kelurahan, sama seperti orang menikah awal. Pengantar dari RT kelurahan bawa ke KUA, di KUA menikahkan. Setelah dinikahkan terbit buku nikah, tidak boleh 1980. Kenapa? Karena pernikahannya pada saat itu tidak sah secara hukum agama. Jadi tertulis 2024. Buku nikah tahun 2024 timbul masalah. Masalahnya apa? Kok lebih tua anak ketimbang dengan buku nikah? Nah, jadi bagaimana lagi konsekuensinya? Supaya anak ini yang sudah terlahir ini diakui juga oleh negara. Kembalikan buku nikah ini setelah terbit, dikembalikan lagi ke pengadilan. Bahwa kemarin saya ditolak oleh pengadilan, tidak mengesahkan pernikahan saya. Sekarang saya sudah menikah, ini buku nikah saya. Pengadilan agama lagi membuat surat keterangan asal usul anak yang sudah lahir. Jadi nikah siri itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah. Gitu. Karena saya tahu persis di Tarakan Timur ini yang pada pernikahan siri itu diamal. Dan bahkan ada oknum yang mencatut nama saya, tanda tangan saya, logo Kementerian Agama, pernikahan siri. Seakan-akan KUA yang mengeluarkan. Pernikahan siri. Sudah? Tutup Pak. Tutup lagi. Oh. Sekian kali Pak pertanyaan kami mengenai pernikahan sama taat dan rujuk. Kami pesan untuk anak muda. Iya Pak, pesan buat anak-anak muda biar nikah itu sesuai agama, sesuai negara. Jadi negara. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur menitip pesan khususnya kepada adik sekalian terkait masalah pernikahan. Pernikahan bisa dilangsungkan di usia 19 tahun ke atas. Jadi untuk saat ini fokuskan dulu belajar karena perjalanan jadi itu masih panjang ke depan. Nikah itu gampang, ya. Nikah itu mudah, tapi utamakan dulu pendidikan. Yang kedua, tolak namanya nikah siri. Ketika sudah selesai pendidikannya, ada yang mengajak seorang laki-laki mau menikah siri, tolak pernikahan itu karena yang menjadi korban adalah perempuan. Ketika mau mengadu sama siapa? Ketika kamu dilantarkan oleh suami, mau mengadu sama siapa? Mengadu kepada pemerintah tidak mau melayani seperti itu karena tidak ada kekuatan hukum, tidak ada buku nikah dan tidak tercatat. Ya. Mungkin itu yang saya tekankan terkait dengan pernikahan usia dini dan pernikahan siri. Cegah nikah dini, tolak nikah siri.
Sekali lagi terima kasih Pak. Ya.